再生の力よかったー。アル君とはどういう関係？Oke semuanya, kembali lagi dengan WOM2 di sini. Kali ini gua akan membawakan alur cerita anime yang sudah lewat 2 hari, dimana seperti yang kalian lihat, jadwal mulai tak menentu lagi. Namun, gua usahakan minggu depan akan stabil seperti sebelumnya. Jadi anime yang akan gue bawakan kali ini ialah Petani Overpower episode keempat. Sebelum kita mulai, support WOM2 ini dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah, supaya gue bisa terus bersemangat untuk upload setiap harinya. Oke, langsung saja siapkan pacul kalian, comot tomatnya Aru tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. 私でさえ今年したのです。 Scene dibuka dengan lanjutan dari Helen yang menusuk Aru secara tiba-tiba. Aru pun masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah pisau dilepaskan, Aru nampak sangat kesakitan dibuatnya. Bukannya menggunakan 2 tangan untuk membuka obat pemulihannya, Aru yang menggunakan 1 tangan dengan panik yang mencoba membukanya dan berakhir menumpahkan obat pemulihan tersebut. Tak lama berselang, Helen mencoba menerjang Aru sekali lagi, namun untungnya Aru masih mampu menghindarinya. Di tengah Aru yang kesakitan, Helen nampak sangat bahagia menyiksa Aru dengan bukti dirinya yang menjilat bekas darah Aru di pisaunya. Dan kebiasaan MC Plin-Plan di beberapa anime, Aru justru bertanya mengapa Helen melakukan semua itu. Helen yang mendengarnya pun hanya memandang dengan tajam sembari tersenyum. Terlihatlah Aru yang menggunakan heal pada perutnya untuk menutup lukanya tersebut sembari meminta penjelasan padanya. Sesaat kemudian, Helen nampak akan menusuk Aru sekali lagi. Namun tanpa diduga-duga, Aru diselamatkan entah oleh apa atau siapa. Di saat yang bersamaan, Helen mundur dan rupanya Aru telah diselamatkan oleh sosok naga suci Mirage. Di tengah kebingungannya Aru, Mirage memintanya untuk tidak goyah karena Helen rupanya tengah dirasuki oleh Ouroboros. Ouroboros pun hanya tersenyum dan rupanya dirinya ingin bermain-main dengan perasaan Aru. Namun Mirage tak akan pernah membiarkan keinginan Ouroboros terwujud. Mirage kemudian meminta Aru untuk menggunakan kekuatannya. Dan 再生の力だ terlihatlah bersama dengan Aru yang diselimuti oleh cahaya putih, luka yang dialami Aru juga nampak diberikan skill regenerasi. Namun sesaat setelahnya, Mirage tumbang karena kekuatannya yang kian menipis. Singkat waktu, di kota Val tengah mengevakuasi warga dan nampak tengah memanggil nama Aru dengan tekad akan melindungi semua orang. Mirage yang sekarat pun memberitahukan pada Aru, jika Aru bisa mematahkan pertahanan Ouroboros, maka kekuatan yang Mirage berikan padanya bisa memurnikannya. Dan dengan begitu Helen bisa diselamatkan. Terlihat Ouroboros yang hendak memanfaatkan sosok Helen yang penting bagi Aru. Dan karena gue gak suka basa-basi mikir ala MC anime, tanpa diduga-duga, Aru nampak menghajar tubuh Helen tepat di perutnya. Di tengah Ouroboros yang terkejut, rupanya Aru merasakan permohonan Helen lewat tatapan matanya. Dan benar saja, Aru merasakan Helen yang memohon untuk dikalahkan bersama dengan Ouroboros. Mendengar kata hati Helen, membuat Aru meneguhkan dirinya dan menghajar perut Helen seperti tadi. Singkat waktu, entah apa yang ada dalam pikiran sang MC Plin-Plan bin Koplak ini, Helen yang belum tersadar didekati olehnya. Dan Ouroboros pun memanfaatkan kebucinan sang MC kita ini. Mirage yang masih tersadar pun mengkhawatirkan Aru dan ini yang terjadi. Terlihatlah Ouroboros yang merasuk ke dalam tubuh Aru dan mengira dirinya sudah memenangkan pertempuran. Di tengah erangan sang MC kita ini, Mirage nampak merasakan sesuatu dalam tubuh Aru. Dan ketika dirinya masuk, Ouroboros pun dibuat terkejut karena hati Aru yang kosong dan hanya ada Aru yang tengah bertani dengan santainya. Di alam bawah sadar Aru hanya terdapat buah-buahan dan sayuran hasil jerih payahnya. Ouroboros tambah dibuat terkejut karena celah di hatinya sangatlah sedikit. Di tengah ketidakpahamannya dengan apa yang dia lihat, cahaya pun bersinar yang membuat Ouroboros terpental dari Aru. Ouroboros dibuat makin terkejut karena bukan hanya menghadang, namun juga memantulkan dirinya. Mirage pun memberitahukan Ouroboros telah kalah. Dan dengan sisa kekuatan yang ada, di tengah pilar yang bersinar dengan sangat terangnya, Mirage mengucapkan terima kasih pada petani overpower kita yang satu ini. Bersamaan dengan hilangnya cahaya pilar Mirage beserta dengan Ouroboros, langit pun bersinar terang menandakan kemenangan umat manusia.
Val yang masih ada di benteng pun dibuat terkejut dan menduga itu semua berkat Aru. Singkat cerita, setelah Aru terbangun, Val menanyakan kondisi Aru karena khawatir. Aru yang berkata dirinya baik-baik saja, mendengar yang membuat Val bersyukur sembari memeluk tubuh Aru. Val pun baru sadar Helen juga ada di sana, dan langsung gugup bukan main karenanya. Aru kemudian menanyakan Ouroboros pada Helen. Helen pun memberitahukan bahwa berkat Aru dan Mirage, Ouroboros telah dimurnikan. Namun, Mirage juga kehabisan tenaga dan menghilang bersamaan dengan cahaya. Val nampak terkejut mendengar nama Mirage, sang naga suci. Aru pun memberitahukan di saat kritis, Mirage muncul dan meminjamkannya kekuatannya. Val pun menganggap itu adalah hal yang sangat aneh. Aru pun menanyakan kondisi Helen setelah dirasuki oleh Ouroboros. Meski Helen berkata dirinya baik-baik saja, namun melihatnya membuat Val dan Aru terkejut bukan main. Namun Helen justru menganggap itu adalah hal yang menarik. Val dan Aru mengira Ouroboros masih tertinggal di dalam tubuhnya. Namun rupanya tanpa diduga-duga Helen bisa mengendalikan sisa kekuatan Ouroboros yang tertinggal. Helen pun bertujuan untuk menggunakan kekuatan Ouroboros itu untuk menyelamatkan umat manusia. Di tengah obrolan yang semakin mendalam antara Aru dan Helen, Val nampak cemburu dengan suasana yang ada. Helen kemudian menanyakan nama Val yang sering bersama dengan Aru. Aru pun mengenalkannya dengan nama Filia. Dan percikan waifu pun mulai timbul dengan bertanya hubungan Val dengan Aru. Aru yang kebingungan pun dijawab oleh Val bahwa dirinya adalah teman masa kecil Aru. Helen pun terkejut dan memohon bantuannya untuk kedepannya. Tak lama berselang, ketua guild beserta party botak datang karena mengkhawatirkan Helen. Singkat waktu, karena Aru yang sudah mengalahkan Ouroboros seorang diri, mereka berniat berpesta dengan ketua guild yang mentraktir mereka. Ketua guild yang bertanya mengapa harus dirinya, Luke pun beralasan karena petualang dari guildnya lah yang telah menumbangkan sang naga jahat. Mereka menduga akan ada hadiah uang dari istana. Val yang lupa dirinya tengah menyamar pun membenarkan perkataan mereka dengan penuh semangatnya. Mereka pun terkejut, namun untungnya tidak disadari oleh mereka semua. Aru pun lega karena identitas Val tidak ketahuan, dan mereka pun memutuskan akan merayakan pesta bersama-sama. Mereka semua bersulang atas kemenangan sang petani overpower kita. Namun, ketika ketua guild ingin disoraki juga, mereka semua mengacangi sosok ketua guild mereka itu. Ketua guild kemudian meminta mereka untuk makan dan minum yang banyak, dan meminta mereka semua berjuang lagi di keesokan harinya. Di tengah perayaan itu, Aru yang berpikiran tentang ladang, Val pun muncul dan mengatakan semua isi pikiran Aru barusan. Val kemudian nampak berterima kasih atas kerja keras Aru, dan dirinya juga bahagia karena tidak salah menilai Aru. Val pun menceritakan tentang dirinya yang berdiri di atas tembok kota dengan tekad melawan Ouroboros. Dirinya mengetahui bahwa kekuatannya takkan cukup menghadapi Ouroboros. Namun, di saat Val berpikiran Aru yang tengah berjuang, keberaniannya pun muncul dan melindunginya hingga akhir. Dan tak lama berselang, terlihatlah Helen yang tengah melakukan pertunjukan dengan kekuatan barunya itu. Jack yang merasa kasihan dengan Helen, namun singkat cerita, ketika Aru dan Testa habis panen sayuran, entah bagaimana Rix datang dan membawakan surat untuk Aru. Dan setelah dia pergi, rupanya surat itu berasal dari sang ayah dan Aru rupanya diminta untuk menemui mereka. Dan biaya perjalanan Aru sudah ada bersamaan dengan surat tersebut. Testa menduga kedua orang tuanya kesepian karena Aru yang sudah lama tak menemui mereka. Pada akhirnya Aru memutuskan akan menjenguk mereka setelah menyelesaikan quest. Scene berpindah ke Aru yang tengah membeli tomat, dan setelah membelinya, Aru nampak tengah menilai tomat merah yang nampak segar itu. Setelah dimakan, Aru menganggap tomat tersebut sangatlah enak. Aru kemudian menanyakan Pak Li-nya mengenai asal tomat tersebut. Karena terlalu menggebu-gebu, Pak Li-nya menanyakan siapakah Aru. Dengan bangganya Aru berkata dirinya adalah seorang petani. Setelah memberitahukan tomat itu berasal dari Lurugus, dan Pak Li-nya mendengar orang sana menggunakan pupuk istimewa, dan mungkin saja itulah rahasia kelezatannya. Mendengar itu semua membuat Aru langsung cabut dari sana. Setibanya di guild, Aru meminta izin untuk pulang kampung. Helen kepanikan dan menduga dirinya ada salah pada Aru. Dirinya pun meminta maaf padanya. Namun Aru tidak membenarkannya karena rupanya orang tua Aru juga ada di Lurugus. Dan karena ada pupuk bagus di sana, Aru ingin membeli itu sekalian menjenguk kedua orang tuanya. Helen pun lega jika itu alasannya. Aru kemudian meminta Helen untuk memindah questnya tersebut pada orang lain. Helen yang memeriksanya pun berniat mengambil quest tersebut. Aru pun terkejut dan memberitahu quest itu adalah quest membunuh monster. Helen pun mengungkapkan bahwa selain menjadi resepsionis, setiap minggu dirinya mengambil misi 2-3 misi pembunuhan monster. Setelah papan statusnya ditunjukkan, rupanya Helen adalah petualang rank F. Aru yang terkejut pun menanyakan sejak kapan Helen menjadi petualang.
Helen pun memberitahu sejak dirinya mendapatkan kekuatan Ouroboros. Dan sembari menghilangkan tangan Ouroborosnya, Helen meminta Aro untuk menjenguk kedua orang tuanya itu. Singkat waktu, baru saja keluar dari guild, Val datang dan mengira Aro ingin menjalankan misinya. Namun ketika Aro memberitahukan dirinya hendak pulang kampung, Val pun berniat untuk ikut demi bisa mengenalkan dirinya kepada orang tua Aro. Namun Aro berkata itu tidak perlu. Dan karena terus bersikeras hendak ikut, Aro pun ngajar dari sana tanpa pamitan terlebih dahulu. Terlihatlah Aro yang berada di hutan, dan setelah komat kamit mengenai apa yang ingin dia lakukan di Lurugus, tak lama berselang, Aro merasakan sesuatu. Dan dirinya dibuat terkejut dengan kemunculan orc di hadapannya. Bukannya menyerang, sang orc justru mengulurkan tangannya itu. Dan Aro yang terkejut pun menduga sang orc ingin menjadi temannya. Namun ternyata... Aro yang takut kena tus bola maut pun berlari saking merindingnya. Dan si orc Yaranaika pun mengejar sosok Aro saking enggasnya. Dan ketika telah menimpa tubuh Aro, ini yang orc Yara lakukan. Dengan penuh nafsunya, orc itu nampak terengah-engah karena Aro. Di tengah masa depan Aro yang dipertaruhkan, secara tidak terduga, orc itu pun tumbang oleh seseorang. Ketika Aro menoleh, terlihat sosok gadis kawaii berambut biru yang menanyakan kondisinya. Dan berakhirlah alur cerita anime Petani Overpower episode keempat. Gue ucapin sorry banget kalau telat 2 hari. Apalagi masih ada Shinobi no Itoki yang mangkrak. Gue usahakan minggu depan akan stabil lagi jadwalnya. Simpelnya minggu kemarin dan minggu ini kacau karena Shadow Garden yang terkena blokir sehingga membuat gue harus menggeser semua jadwal 1 hari atau 2 hari ke depan. So, gue akan memberikan rating 9,0/10 untuk episode kali ini. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Gakir Video dan sampai jumpa di episode kelima minggu depan. Bye-bye. 私でさえ今年したのです